Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA bersama Ibu Intan. Marilah kita mulai pelajaran kita pagi ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari bab 2 gerak pada makhluk hidup ke bagian keduanya, yaitu gerak pada tumbuhan. Mari kita ingat kembali. Saat kelas 7 kita sudah mempelajari bahwa setidaknya ada 7 ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya adalah bergerak. Tumbuhan juga merupakan makhluk hidup. Kalau begitu, dapatkah tumbuhan bergerak? Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan yang meliputi gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 13 halaman 51. Bergerak yaitu berubahnya posisi tubuh makhluk hidup dari posisinya semula. Makhluk hidup dapat bergerak secara aktif maupun bergerak sambil tumbuh. Tumbuhan sebagai makhluk hidup dapat bergerak, tetapi karena tidak memiliki alat gerak, tumbuhan tidak dapat aktif berpindah tempat. Gerak yang dapat dilakukan tumbuhan ialah gerak sambil tumbuh atau gerak membuka dan menutup atau mengucuk. Berdasarkan asal rangsangannya, gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom atau autonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Mari kita bahas satu persatu mulai dari gerak endonom. Gerak endonom atau disebut juga autonom adalah gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri atau otomatis atau tidak diketahui rangsangannya. Misalnya, gerak rotasi sitoplasma pada daun tumbuhan hidrilla atau disebut juga gerak siklosis. Gambarnya bisa diperhatikan, jika daun hidrilla yang masih hidup diperbesar memakai mikroskop, di dalam sel kamu akan melihat cairan pengisi selnya atau sitoplasma akan bergerak memutar. Yang kedua adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis yaitu gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contoh gerak higroskopis misalnya, membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Membukanya kulit buah polong-polongan yang sudah tua, misalnya kacang hijau, petai Cina, dan lain-lain. Menggulungnya gigi-gigi peristomata pada sporangium tumbuhan lumut. Dan yang terakhir, membukanya kulit biji Kamboja Jepang atau adenium yang sudah kering. Gambarnya dapat diperhatikan sebagai berikut. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 2013 halaman 52 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 102. Bagian ketiga dari gerak tumbuhan adalah gerak esionom. Gerak esionom yaitu gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan arah geraknya, gerak esionom dibagi lagi menjadi 3, yaitu gerak taksis, gerak tropisme, dan gerak nasbi. Kita bahas secara lebih rinci lagi tentang gerak esionom dimulai dari gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak pindah tempat sebagian atau seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya sumber rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksis antara lain dapat dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis.
Pertama, fototaksis rangsangannya berupa cahaya, dan jika rangsangannya berupa cahaya matahari maka dapat disebut juga heliotaksis. Contoh gerak fototaksis misalnya gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya atau euglena yang berpindah tempat menuju ke arah sumber cahaya. Dan berikutnya gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis merupakan gerak taksis yang memiliki rangsangan berupa zat kimia. Contoh gerak kemotaksis adalah gerak spermatozoid pada bunga menuju sel telur karena tertarik oleh zat kimia berupa zat gula. Gambarnya dapat diperhatikan. Pertama adalah gambar euglena yang berpindah tempat menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Dan yang berikutnya adalah gambar spermatozoid pada bunga yang akan bergerak menuju sel telur karena adanya zat gula. Kita lanjutkan ke bagian kedua dari gerak esionom, yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak tropisme dilakukan sambil tumbuhan tumbuh. Berdasarkan arah geraknya, gerak tropisme dibedakan menjadi dua, yaitu tropisme positif jika tumbuhnya mendekati sumber rangsangan dan sebaliknya tropisme negatif jika tumbuhnya menjauhi arah datangnya rangsangan. Lalu jika berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme akan dibedakan lagi menjadi 5, antara lain fototropisme jika rangsangannya berupa cahaya, geotropisme jika rangsangannya berupa gravitasi bumi, hidrotropisme jika rangsangannya berupa air, tikmotropisme jika rangsangannya berupa sentuhan atau benda keras, dan kemotropisme jika rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya sebagai berikut, dapat diperhatikan pada gambar 1 adalah daun dan batang akan tumbuh menuju cahaya matahari, merupakan contoh dari gerak fototropisme. Lalu contoh dari geotropisme, akar akan menunjukkan geotropisme positif karena bergerak dengan tumbuh menuju ke tanah, ke dalam tanah. Sebaliknya, batang dan daun akan melakukan geotropisme negatif karena tumbuh menjauhi tanah menuju ke langit. Kemudian gambar ketiga menunjukkan contoh hidrotropisme. Contohnya adalah akar akan tumbuh menuju ke sumber mata air. Gambar keempat menunjukkan contoh tikmotropisme berupa sulur dari tumbuhan melon atau sirih atau markisa yang akan membelit batang atau pagar kayu. Lalu gambar yang kelima akan menunjukkan contoh gerak kemotropisme berupa akar tumbuhan yang tumbuh menuju tanah yang subur atau yang diberi pupuk. Selanjutnya bagian ketiga dari gerak esionom adalah gerak nasti. Gerak nasti yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti ini dilakukan dengan cara mekar atau membuka dan menguncup atau menutup. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti akan dibedakan lagi antara lain menjadi seismonasti atau tikmonasti. Rangsangannya berupa sentuhan atau getaran. Lalu yang kedua adalah niktinasti. Jika rangsangannya berupa gelap, gerak niktinasti ini disebut juga gerak tidur. Yang ketiga adalah fotonasti jika rangsangannya berupa cahaya. Yang keempat termonasti jika rangsangannya berupa suhu atau panas. Dan yang kelima adalah nasti kompleks jika terdapat beberapa rangsangan sekaligus. Contoh dari gerak nasti dapat diperhatikan. Gambar pertama menunjukkan contoh gerak seismonasti, yaitu daun putri malu atau mimosa pudica yang akan menguncup jika disentuh. Yang kedua adalah gambar daun lamtoro atau trembesi. Jika siang hari dia membuka, tapi jika sudah sore hari dan malam hari dia akan menguncup. Merupakan contoh dari gerak niktinasti. Yang ketiga adalah contoh dari fotonasti berupa bunga Mirabilis jalapa atau disebut juga bunga pukul 4 atau bunga pasar sore yang akan mulai mekar di sore hari karena terkena sinar matahari sore. Yang keempat, contoh gerak termonasti adalah mekarnya bunga tulip
di saat musim semi atau musim panas di Eropa saat suhu udara mulai hangat. Dan yang terakhir, gambar kelima menunjukkan contoh nasti kompleks berupa membuka dan menutupnya stomata pada daun tumbuhan karena beberapa rangsangan sekaligus antara lain sinar matahari, kadar air, kadar CO2 di udara, dan laju fotosintesis. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mari kita ingat kembali. Dapatkah tumbuhan bergerak? Bagaimana caranya? Berdasarkan asal rangsangannya, gerak tumbuhan dapat dibedakan menjadi apa saja? Berdasarkan arah geraknya, gerak esionom dibedakan menjadi apa saja? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan antara geotropisme positif dan geotropisme negatif? Beri contoh. Dan yang terakhir, dapatkah kamu menganalisis apa sajakah rangsangan yang dapat menyebabkan membuka atau menutupnya stomata? Ya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak paham, ingat, dan bermanfaat. Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang akan di-share di Google Classroom. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda bel ya. Terima kasih.